Om Swastiastu. Om Swastiastu, Ibu berdua, selamat datang di studio kami. Rasanya kan bukan yang pertama ini kan? Bukan yang pertama, Ibu Caritami dengan Ibu Widi Aryani. Sebenarnya saya nyari-nyari ya, Widi Aryani itu yang mana sih? Tapi setelah dikirim foto inget gitu ya. Ibu Caritami dengan Panca saya inget gitu. Belum ada lagi anggota di apa namanya di apa namanya sekolahnya di Damakura yang belum pernah sini. Ada, sudah kan? Oh iya, oke. Baik, selamat datang Ibu sekali lagi berdua ini ya. Kita di Widyalaya itu punya apa namanya? Punya sekolah yang di Buleleng itu baru 7 ya, dari berbagai tingkatan. Tingkatannya kan baru dari ya Pratama tadi, kemudian Madya, baru Madya. Sudah sampai ke ini kan, ke Utama. Utama. Sebenarnya sampai ke Mahawidyalaya ada di kita di Buleleng kan, ada Stah Empu Kuturan. Di Bali ada, di Indonesia juga ada, yang baru negeri kan ada Stah Japa. Ya. Jawa Dwipa itu yang di Klaten sana. Baik, saya mulai dari Ibu Caritami ya. Ibu, kalau bulan-bulan lalu kan saya tanya itu bagaimana kesan sebagai guru, terutama guru TK ya, dan saya melihat dari latar belakang Ibu emang keguruan. Iya. Iya. Ada kendala dengan apa kalau di pendidikan umum ke Dapodik? Dapodiknya ada kendala tak? Apa istilahnya kalau di sana itu emis? Emis ya. Iya. Iya betul. Betul itu dah maksud saya. Emis ya. Ada kendala enggak di emis? Ya. Oh gitu. Oh iya, PPG itu kan. Iya. Formnya harus diisi, formnya banyak gitu ya. Nah, masih sering error sistemnya Pak. Seperti kemarin tiba-tiba GTK-nya tidak aktif semua. Cuman ini cut off-nya karena sampai 30 Desember, semoga sebelum tanggal 20 sudah bisa cut off ya, sudah bisa BAP lagi. Cuman kemarin sudah sempat BAP, cuman karena disuruh perbaharui data GTK-nya supaya bisa terjaring masuk emis lengkap dengan ijazah-ijazahnya untuk proses PPG. Jadi disuruh update lagi per tahun 2024 supaya sudah masuk di emis seperti itu. Oke, taruh dulu ya.
Jadi kalau Emis sudah tidak ada kendala lagi menurut apa yang Ibu sebenarnya disampaikan barusan ya. Nah, itu kan Astungkara guru-guru di Widyalaya itu nanti sama dengan guru-guru di sekolah negeri, di sekolah yang dibawa ke Mendikbud sekarang ya. Astungkara sama ya. Terus Ibu kan sebagai guru yang di bidang sekolah yang paling pertama ya, sebagai sekolah TK itu setara dengan TK, apa sekarang bagaimana peran orang tua, maksudnya peran serta orang tua pada anak-anak didik kita di sekolah? Ini Bapak, jadi langsung saja yang tanggapi mengenai peran serta orang tua seperti ini ke Bapak ya, karena yang melakukan pendampingan di di Pratama Widyalaya Dhammakumara seperti ini ke Bapak. Jadi karena di sana banyak diajarkan yang menjurus ke keagamaan seperti ini ke Bapak. Jadi di sana juga diterapkan budaya seperti ini ke Bapak. Dan sekolah Pratama Widyalaya jadinya memiliki kelebihan keunggulan dari sekolah-sekolah umum pada umumnya seperti ini ke Bapak. Jadi untuk saat ini peran orang tua itu sangat mendukung kegiatan kami, seperti misalnya pada hari Kamis itu kegiatan kami mengajak siswa-siswa untuk membuat kegiatan, membuat canang, porosan dan yang lain sebagainya, itu sangat didukung oleh orang tua karena nantinya itu akan ada manfaatnya juga seperti ini ke Bapak. Nah, untuk kegiatan yang dilakukan di setiap kebudayaan seperti di Bapak nih. Jadi di sini juga di Pratama Widyalaya Nike diterapkan juga seperti misalnya hari Kamis itu kami mengajak anak-anak untuk mesatu seperti ini ke Bapak. Dan juga memperkenalkan aksara. Kita di Bali kan memiliki aksara Bapak nggih. Ya, sesuai dengan pergub kan hari Kamis itu berbahasa Bali, berpakaian adat Bali dan juga berbahasa Bali seperti ini. Nah, di sana juga kami menyelipkan seperti misalnya materi-materi memperkenalkan aksara kita supaya jadi dari dini juga anak-anak perlu mengetahui Bapak seperti biar nanti tidak sudah di SMP di SMA tidak tahu aksara Bali seperti ini ke Bapak. Nah, kebetulan sekali juga sekarang di pemerintahan sudah sangat diperhatikan untuk bahasa Bali seperti ini ke Bapak. Jadi di sini juga sudah dibuatkan pergub seperti ini ke Bapak. Jadi untuk anak-anak sekarang itu tidak lagi merasa minder kalau berbahasa Bali. Ya, seperti ini ke karena di setiap desa juga sudah ada penyuluh bahasa Balinya seperti ini ke Bapak. Jadi kami juga memberikan pembelajaran bahasa Bali di pendampingan di TK seperti ini ke, juga di SD seperti ini ke Bapak. Jadi bahasa Bali itu sangat diperhatikan seperti itu. Jadi untuk di sekolah umum dan di sekolah Pratama itu sudah sama seperti ini ke Bapak. Jadi tidak ada bedanya lagi. Nah, untuk sekarang orang tua sangat antusias Bapak untuk menyekolahkan anaknya ke Pratama seperti ini ke dan mudah-mudahan juga nanti setiap tahunnya peserta didiknya bisa semakin meningkat seperti ini ke. Jadi orang tua tidak lagi berpikiran bahwa Pratama itu peseraman, tidak. Nah, itu yang peran serta orang tua. Apabila orang tua masih memandang Pratama Widyalaya itu adalah sekolah khusus, itu akan bermasalah kan. Padahal di kita jujur saja dari dulu sebelum ada sekolah ini itu anak-anak kota Singaraja ini sekolah di sekolah lain banyak itu, bahkan lebih gede dari sekolah negeri. Tapi ketika pemerintah bergeser lebih baik itu tentang pendidikan, pelan-pelan sekolah yang berbasis agama di Singaraja itu adalah NPP gitu. Nah, kini muncul sekolah berbasis agama di sekolah Hindu. Ya itu yang saya takutkan seperti tadi itu. Kan orang tua tidak mau sekolah, ini sekolah agama, besok mau jadi apa gitu kan. Nah itu. Sebab sampai saat ini saya melihat
dari semua Pratama Widyalaya, apakah itu dari Pratama Widyalaya, Adi Widyalaya di kabupaten, di kota Singaraja Kabupaten Kuningan itu masih ada yang belum bisa merangkak gitu. Masih tetap bisa posisi seperti itu dari baru terpilih gitu. Nah, kalau ibu di Dhamma Kumara ya di Patemon itu kan wah luar biasa itu. Saya melihat perkembangannya luar biasa. Karena orang tua sudah antusias begitu. Bagaimana pemerintah desa? Pemerintah desa juga sangat mendukung setiap kegiatan pembelajaran di TK seperti itu. Jadi nyaman, aman ya dibanding dengan, karena saya tahu di sebelah Pratama Widyalaya di Patemon itu masih ada sekolah TK negeri kan? Iya. Ya, TK negeri ini yang nantinya menjadi saingan yang sebelumnya adalah saingan utama di sana, tapi sekarang jadi ini kan. Kitab suciku pura, tempat suciku nyepi, hari suciku pemangku sulingge orang suciku. Weda kitab suciku pura, tempat suciku nyepi, hari suciku pemangku sulingge orang suciku. Suciku pura, tempat suciku nyepi, hari suciku pemangku sulingge orang suciku. Weda kitab suciku pura, tempat suciku nyepi, hari suciku pemangku sulingge orang suciku. Tempat suciku nyepi, hari suciku pemangku sulingge orang suciku. Ku baca kitab suci, ku hormati orang suci, puasa di saat
dan cinta Lavaro di tengah di mana-mana. Semua orang pasti menggenangnya, hiburan kita Radio Lavaro. Iya, ibu berdua ya, Ibu Widi dan Ibu Caritami. Kita lanjut lagi ya. Sebagai guru Pratama Widyalaya atau setara dengan TK yang berbasis Hindu, tentu materi yang disampaikan kepada siswa itu berbeda, agak berbeda dengan materi sekolah umum menurut saya. Materi ini didapat dari mana? Kan ada materi apa itu? Kalau di agama itu ada tatwa, etika, dan ritual. Susila, upacara. Nah, itu upacara ya. Tatwa, susila, upacara, atau di filsafat, etika, ritual. Itu ya sama aja sih, sebutannya berbeda gitu ya. Dari mana dapat itu, Bu? Kalau dari Kementerian Agama atau mungkin ada KKG yang bersama-sama menyusun gitu maksud saya. Ya. Untuk Kenten Bapak, untuk materi tapi maksudnya kurikulumnya ini kan sampun dapat dari kementerian. Iya betul, Kondrama. Kan kurikulumnya sekarang materinya disusun oleh kementerian juga. Enggak, Untuk materinya menyesuaikan sesuai dengan kurikulum yang diberikan. Itu loh maksud saya. Kan ketika menyampaikan fatwa pada anak-anak, kan kalau ibu tadi menyampaikan kan di hari Kamis itu buat buat canang lain-lain itu kan ke budaya dan ritual itu kan, ke upacara dan upakara, itu upakaranya upacara kan. Itu sekarang karena kita sering salah menyebutkan upakara dengan upacara itu kan. Iya betul. Itu ya, upakara itu alatnya, upacara itu prosesnya kan begitu. Mungkin tambahan Bapak nih. Iya, jadi silakan. kalau untuk dari kurikulumnya itu memang sudah disediakan dari Kementerian Agama, cuma nanti di masing-masing Pratama Widyalaya atau satuan pendidikannya itu kita mengkondisikan lagi, kita ubah lagi sedikit sesuai dengan situasi kondisi sekolah kita, apa yang bisa kita adaptasi seperti itu. Cuman kita anggaplah dipatok bahasanya bahwa agama itu harus 40% dari materi ajar yang kita berikan kepada anak-anak. Nah kalau sekolah umum ini kan nggak ada Bapak, itu kelebihannya di Pratama Widyalaya. Jadi 40% keagamaan itu harus ada di setiap di kurikulumnya. Jadi karena untuk di Pratama Widyalaya Dhamma Kumara sendiri, seperti yang Bapak katakan tadi, untuk tatwam, terus susila sama etikanya tadi itu kita terapkan setiap hari Bapak untuk tatwam. Jadi setiap hari itu kita memberikan anak-anak itu kegiatan berdoanya itu, kalau mungkin di sekolah umum berdoanya menggunakan bahasa Indonesia, tapi untuk di Pratama itu kita berdoa sesuai dengan agama Hindu, misalkan untuk doa sebelum memulai kegiatan menggunakan doa agama Hindu, sebelum makan juga seperti itu, dan setelah kegiatan itu sudah satu nilai plus yang dari sekolah lain Bapak ya, yang tidak bernuansa agama Hindu. Terus untuk etika itu setiap hari juga kita ajarkan bagaimana caranya mengucapkan salam, Om Swastiastu, ketemu tamu, iya seperti itu. Nah poin plusnya lagi, jadi kita di penyusunan, kalau dulu kan masih kurikulum 2013, jadi di penyusunan RPPH-nya itu, RPPH RPPM, di tema dan subtema, atau kalau sekarang topik Bapak ya, topiknya itu ada itu topik khusus, seperti ada topik Weda. Jadi kita mengenalkan kepada anak-anak bahwa kita di agama Hindu itu punya kitab suci loh, kitab sucinya Weda, gambarnya seperti ini. Sama seperti kata Ibu tadi, kita kalau khususkan setiap hari Kamis itu ada penyelipan pemberian satwa. Jadi pengenalan Mahabharata, tokoh-tokoh Mahabharata. Setidaknya anak-anak tahu bahwa di agama kita itu ada tokoh Mahabharata, yaitu Panca Pandawa, sifatnya seperti ini. Jadi diberikan pengenalan-pengenalan.
Lalu pengenalan selanjutnya melalui lagu-lagu keagamaan Bapak. Iya. Itu berhubung dari ketua yayasannya kami Pak Pase sendiri Iya. banyak menciptakan lagu Bapak Iya. tentang agama Hindu. Jadi sedikit tidaknya sudah mengenalkan kepada anak-anak di usia dini tentang dewa-dewa, terus Sakti, saktinya dewa Brahma, Wisnu dan Siwa seperti itu. Jadi selain melalui kegiatan pembiasaan setiap hari seperti berdoa, etikanya bagaimana, salam sapa santunnya itu, tapi di pemberian materinya kami juga memberikan yang berkaitan dengan keagamaan. Misalkan pemberian topik hari suci, misalkan dekat Galungan itu kami akan memposisikan atau waktunya itu pemberian topiknya itu berarti ketika sebelum dan sesudah hari raya Galungan. Jadi anak-anak mengenal hari raya. Misalkan kalau Nyepi juga kita kenalkan apa sih hari raya Nyepi itu, terus ogoh-ogoh itu apa. Jadi sedikit tidaknya anak-anak mulai tahu tentang agamanya sendiri seperti itu Bapak. Iya, bagus sekali ya. Gitu. Saya bersyukur sekali itu ada ada kebijakan pemerintah tentang berdirinya Widyalaya ini. Kalau sebelumnya ada Pasraman, walaupun ya acara ini sudah ada sebelum ada Widyalaya itu, tapi begitu menjadi Widyalaya itu saya merasa luar biasa sekali kayak gitu, menerima ini bagaimana Bapak Direktur Jenderal ya, yang usahanya luar biasa itu Pak bisa mewujudkan Widyalaya walaupun kemarin terseok, tapi sekarang kayaknya kita harus mulai berdiri dan bergerak berlari nih. Iya, ini tugas ibu-ibu sebenarnya. Ya, saya kan hanya menanti di sini untuk datang wawancara, datang Pak Ibu menyampaikan di media kami di sini kan sebagai media pendidikan untuk menyampaikan hal-hal seperti ini. Kemudian kalau tadi Ibu menyampaikan Pak Pase itu menciptakan lagu banyak, iya banyak, tapi yang masuk di MP3 kami baru satu aja, itu Kitab Suci itu aja. Masih belum bisa Bapak nih. Iya, belum bisa itu masuk. Mungkin nanti saya hubungi Pak Pase lagi untuk lebih bisa gimana kepada kami untuk memberikan kami lagu-lagu yang beliau ciptakan atau dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi lain gitu. Ibu Widi, kalau tadi Ibu menyampaikan bagaimana kita membaca cerita. Cerita itu, ya bagaimanapun agama itu cerita sebenarnya. Tidak ada yang real itu. Kalau ditanya kapan kamu ketemu Tuhan, ya kita akan kelabakan untuk menjawab hal seperti itu pada anak-anak. Maka seperti dalam ajaran agama kita di Hindu itu ada ajaran yang ada cara untuk menyampaikan materi itu berupa cerita. Salah satu cerita itu adalah mungkin kayak Lubdake untuk kisahnya Siwaratri ya. Kemudian ada kalau di daerah kita di Seririk sana itu mungkin Ibu bisa mengenalkan bagaimana cerita Belibis itu dari Itik menjadi Belibis itu ceritanya Uma Anyar itu desa Uma Anyar itu. Wah, ya, cari coba. Saya SD waktu itu masih ingat itu ya. Gitu. Dan cerita itu biasanya hayal. Hayal ini gimana caranya Ibu menyampaikan kepada siswa agar bisa mengambil makna cerita itu, gitu kan? Kalau kita lihat di acara seperti di Lubdake, pokoknya di Siwaratri kan Lubdake itu pembunuh, kok bisa masuk surga, gitu kan? Itu yang seperti itu. Maaf, saya ini memberikan saran, bukan jadi narasumber ini. Iya, tidak apa-apa Pak. Baik, Bang Setia Radio Barong dimanapun saat ini sedang berada, sebelum lanjut ya kita jeda dulu acara ini buat Bu Widi dan Bu Caritami. Nah, kita jeda dulu ya.
kamu rindu, mirip bulan biasa bareng-bareng. Setiap detik, setiap menit, setiap jam terus berjalan. Itu masih kisah raga bertahan. Yen ben mani kamu bilang aku masih menghilang, tetap ingat, tetap simpan di hati. Tetap semangat, tetap berjuang, tetap cemas masa depan. Walau perih terasa menyakitkan, aku jagamu tetap sejalan. Ku simpan kamu, kau simpan aku, tetap di hati. Ada sing ada aku ben mani, ada sing ada di sisi kamu. Tetap jalanan hidup cara biasane. Yen kamu rindu kangen jak aku, kenanglah aku lewat lagu. Lagune biasa selesai gane aku. Yen ben mani kamu hilang, aku masih menghilang. Tetap ingat, tetap simpan di hati. Tetap semangat, tetap berjuang, tetap cemas masa depan. Walau perih terasa menyakitkan, aku jagamu tetap sejalan. Ku simpan kamu, kau simpan aku, tetap di hati. Ada sing ada aku ben mani, ada sing ada di sisi kamu. Tetap jalanan hidup cara biasane. Yen kamu rindu kangen jak aku, kenanglah aku lewat lagu. Lagune biasa selesai gandeng aku. Ada sing ada aku ben mani, ada sing ada di sisi kamu. Tetap jalanan hidup cara biasane. Yen kamu rindu kangen jak aku, kenanglah aku lewat lagu. Lagune biasa selesai gandeng aku. Lagu
selesai gandeng aku. Lagune biasa selesai gandeng aku. Hai everybody, ya selamat datang di Studio Kiss yang mau bikin sesuatu yang beda untuk musik Bali dan Indonesia. Halo semua. Di E dan terus Jodoh Lahang jebeli mejalan. semuanya telah beli lakukan. Semuanya telah tiang korbankan. Yeneng tentu sini dan Misi mimpi kena ayah. semoga ini menjadi perpisahan terindah. Sabar, sabar, jani adi bebas jalanang hidup. Bebas kali penggantin beli. Sabar, sabar, nanging ingetang diolas ingetan. Malah-malahan jebeli mejalan. Ada sing dadi nyesel, ada sing dadi nyesel, ada sing dadi nyesel. Buin mani Sabar, sabar, nanging ingetang diolas ingetan. Malah-malahan jebeli mejalan. sabar, sabar, jani adi bebas jalanang hidup. Bebas kali penggantin beli. Sabar, sabar, nanging ingetang diolas ingetan. Malah-malahan jebeli mejalan. Sabar, sabar, jani adi bebas jalanang hidup. Bebas kali penggantin beli. Ada sing dadi nyesel, Beli sing dari nyesel. ada sing dadi nyesel. Gue mani, Ada sing dadi nyesel, beli sing dari nyesel. ada sing dadi nyesel. Gue mani. Satu FM Radio Barong Singaraja masih bersama saya di pagi hari ini dalam sosialisasi Widyalaya. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada dua orang pengasuh Widyalaya, yaitu Ibu Caritami dengan Ibu Widyarini dari Pratama Widyalaya Dhamma Kumara Patamon Seriride.
Ibu, kalau tadi sudah ya di kurikulum bagaimana materi tatwa, susila dan upacara atau ritual seperti itu bagian. Sekarang Ibu sudah pernah mengadakan evaluasi kemajuan siswa atau penerimaan siswa terhadap materi-materi yang kita sampaikan. Maaf, saya bilang kita karena saya juga merasa ikut seperti itu gitu ya. Nah, ada nggak kemajuan mungkin Ibu bertanya pada siswa seperti apa hasil yang telah Ibu sampaikan kepada siswa, ajarkan kepada siswa? Mungkin Ibu menjawab saya. Jadi saya bantu jawab Bapak nih untuk kemajuan atau evaluasi siswa. Nah, itu bisa kita lihat, kita kan melakukan penilaian Bapak, penilaian setiap minggunya nih, ke setiap hari, terus ke mingguan sampai jadi hasil rapor seperti itu Bapak. Nah, untuk kemajuan sendiri tentu saja ada Bapak yang semulanya mungkin anak-anak tidak tahu bahwa Tuhannya itu Ide Sang Hyang Widi namanya, sekarang jadi tahu. Terus tidak tahu agamanya apa ya, nama agamanya ya, kitab sucinya apa ya, tapi sekarang ketika ditanya sebagian besar siswanya sudah tahu Bapak, sudah bisa menyebutkan. Terus tempat sucinya apa, orang sucinya apa. Terus kenapa kita kalau misalkan hari Kamis pakaian adat, terus selain hari Kamis kok pakaian adat lagi Bu Guru? Karena ada Purnama Tilam, misalkan seperti itu. Jadi mereka jadi tahu rainan seperti itu Pak. Jadi secara garis besar siswa kami sudah tahu Pak. Apalagi sekarang sudah habis ya dibilang semester 1, jadi 6 bulan. Jadi sudah ada sedikit peningkatan, sebagian besar siswanya sudah mampu menyebutkan yang paling mendasar agamanya dulu, agama apa. Terus mereka kalau sembahyang itu di mana, berpakaian ketika sembahyang itu yang benar tuh seperti apa. Terus sarana upacaranya itu. Jadi kalau mereka sembahyang itu, kami setiap Purnama Tilam itu anak-anak itu wajib membawa canang dari rumah. Jadi nanti anak-anak belajar mengaturkan canang di depan parmesana, terus membawa canang bunga-bunga warna apa yang digunakan untuk sembahyang, bunga jenis apa, mungkin seperti itu. Terus pernah ada pertanyaan, kenapa enggak bunga ini? Pernah, bunga ini kenapa nggak boleh? Karena kita juga kadang memberikan masukan atau memberikan ilmu kepada anak bahwa bunga ini melambangkan ini seperti itu Bapak ya. Jadi pasti anak-anak tuh kritis Bapak. Jadi banyak pertanyaannya. Karena keinginan tahuan anak-anak itu langsung besar. Teruskan kan. Betul. Kalau di ibu-ibu di kita mungkin ya berpikir dulu dulu itu. Malu. Nah, kalau anak-anak tuh jarang ada yang malu-malu, mereka langsung kayak nggak mau Bu Guru, saya mau ini, boleh nggak, misalkan seperti itu. Oh jangan, harus bunga warna ini kalau ada, karena ini lambang ini seperti itu Bapak. Sama halnya kayak banyak anak-anak mungkin sebagian besar di awal pertama sekolah itu belum tahu cara tangannya, bagaimana sikap tangannya ketika mau tulisan dia. Nah itu untuk sekarang kalau dibilang 60% dari jumlah siswa yang 52 itu sudah mampu kalau tulisan dia asaninya sikapnya seperti apa, pranayamnya seperti apa. Cuman mungkin yang di kelompok kecil, kelompok A atau beberapa siswa di kelompok B itu masih perlu bimbingan lagi, kadang suka atas bawahnya kebalik, kanan antara kiri gitu. Nah, itu kan biasa. Jadi kalau pendidikan dimulai dari sejak dini itu hasilnya akan lebih baik daripada pendidikan yang ujung-ujung sudah sampai seperti ibaratnya, mohon maaf bukan meremehkan, ibaratnya sudah belajar sesuatu itu di perguruan tinggi sedikit sekali yang dapat kuliah umumnya, bukan kuliah khususnya kan itu. Nah, itu kemajuan yang seperti Ibu sampaikan itu kan tidak hanya dinilai dengan angka kan, pokoknya angka 8, angka 9, tapi sikap perilaku itu kan. Berarti perubahannya ada, bukan? Ada, tentu saja ada. Berarti pendidikan pengajaran dan pendidikan Ibu yang Ibu lakukan di sekolah Ibu itu sangat berhasil gitu ya. Gitu. Sebab kalau hanya pendidikan kalau anak-anak dapat nilai pokoknya fatwa nilainya 8, ini 8. Kalau hanya cari nilai rasanya banyak orang bisa gitu. Itu masalahnya. Iya, terima kasih Ibu berdua. Kembali Ibu Widi dan Ibu
Caritami ya. Kalau tadi itu kemajuannya, tentu ada anak-anak yang perlakuannya berbeda ya. Dari semua siswa, semua anak-anak ibu itu yang berapa tadi jumlahnya itu kan ada yang perlu perlakuan khusus gitu. Bagaimana untuk penanganan yang seperti ini? Ada tim atau apa? Ibu silakan. Gitu ya. Ada tim atau apa ya? Pokoknya yang people yang apa istilahnya itu yang masih apa disleksia gitu ya. Iya Pak. Jadi tentu saja di setiap sekolah Nika pasti menemukan anak seperti Nika. Kebetulan di sekolah Pratama Widyalaya juga ada beberapa seperti Nika Bapak. Jadi untuk penanganannya itu sebelumnya kita sudah mengetahui dia memiliki kelainan daripada yang lain seperti ini kekurangan atau kelebihan. Kekurangan dan kelebihan. Kalau dibilang kekurangan, bahkan dia bisa lebih seperti ini tapi iya ini jadi untuk Nika kita melakukan penilaian awal seperti Nika dengan untuk anak-anak yang seperti Nika. Jadi kita butuh pendekatan juga kepada orang tuanya seperti Nika Bapak untuk penanganannya. Jadi kita konsultasikan dulu ke orang tuanya. Setelah orang tuanya juga sudah mengetahui seperti ini kan, jadi kita sama-sama bagaimana caranya supaya nanti anak-anak tersebut bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik seperti yang lain seperti ini Bapak. Jadi untuk penanganannya seperti ini dengan ketika memang sudah di dalam kelas misalnya anak tersebut karena di dalam kelas itu banyak siswa jadi tidak bisa terfokus kepada anak itu, jadi ada salah satu guru pendamping seperti ini Bapak. Berarti kalau ada siswa yang punya kelebihan atau kekurangan seperti itu, ada guru pendamping di kelas. Mungkin saya tambahkan sedikit. Silakan. Untuk sekarang kan pemerintah gencar bahwa sekolah itu yang di bawah dinas terutama itu kita tuh sekolah inklusi namanya Bapak. Jadi di sekolah itu tidak boleh menolak anak-anak yang berkebutuhan khusus atau ABK seperti itu. Jadi kita harus menerima. Nah, dengan syarat tidak ada pembedaan Bapak. Bagaimana cara pengajarannya tidak ada. Hanya saja mungkin seperti yang dikatakan Bu Caritami, karena siswanya ibunya yang mungkin ada banyak anak yang seperti kalau tergolong lumayan hiper Bapak. Cuman kita tidak bisa memvonis anak itu bahwa apakah dia ABK atau bagaimana sebelum dia melakukan tes ya. Sebelum dia dites. Iya, sebelum dites. Jadi kita tidak bisa memvonis anak ini ABK nih, walaupun bagaimana perilakunya sebelum anak itu melakukan tes di psikolog atau bagaimana itu prosedurnya. Nah, jadi perlakuan anak tersebut sama. Kita mengajarkan anak tersebut di ruang kelas yang sama. Hanya saja mungkin pemberian materinya sama, mungkin tingkat kesulitannya Bapak. Misalkan kalau memang dia sangat susah di materi tertentu, tingkat kesulitannya misalkan di mewarnai, mungkin anak itu agak kesusahan untuk yang ABK, Bapak kesusahan di gambar yang terlalu rinci, jadi kita akan berikan gambar yang lebih besar. Jadi lebih gampang dia untuk mewarnainya dengan pola gambar yang satu gambar lebih besar, sedangkan teman-teman yang lainnya mungkin gambarnya temanya sama, pura misalkan atau binatang, tapi khusus untuk dia gambarnya sapi besar, untuk teman-temannya sapi, anak-anaknya ada rumput sebelahnya. Jadi lebih detail, sedangkan dia mungkin lebih mudah itu di tingkatnya. Hanya saja untuk pemberian materi dan cara mengajar itu kita tidak boleh membedakan Bapak, karena itu sudah masuk di ada perintah dari atas. Kemarin saya BIMTEK juga tentang sekolah inklusi. Ya, aturannya itu tidak boleh membedakan. Ya, dan itu sebenarnya itu juga perlu peran penting dari orang tua seperti yang dikatakan Bu Caritami tadi. Jadi orang tua juga harus mengerti. Nah, karena kami masih di tingkat pratama, jadi itu beberapa siswa yang seperti itu tuh biasanya masih didampingi orang tuanya, terutama di ketika jam istirahat Bapak. Nah, kita tidak bisa mengontrol banyak sekali anak bagaimana caranya mereka bermain. Jadi kami juga kadang memerlukan peran orang tuanya. Kalau memang anaknya sedikit khusus, jadi harus ada pendampingan lebih juga dari orang tuanya seperti itu Bapak. Sebenarnya yang saya maksudkan bukan ABK itu ya, anak berkebutuhan khusus. Kan ada
yang lebih sedikit, ada yang dididik Untuk ya, itu kemampuannya. jawabannya sudah sih itu ya. Tapi ibu langsung dengan tanggap seperti itu juga menunjukkan ujung nanti dari anak-anak yang punya kelebihan atau kekurangan di kelas itu. Karena bagaimanapun dari banyak anak itu pasti banyak karakter. Nah, karakter itu ya masing-masing jelas berbeda. Di rumah yang dimanjakan, di sekolah mesti berbeda. Gitu ya. Mungkin kalau saya bercerita dikit, saya ketemunya di SMP nih, bukan di SD, bukan di TK. Itu SMP ketika kami ada kemah pramuka. Anak itu mungkin di rumahnya datang bapak ibunya mau berikan makanan disuapi sontoloy. Itu bagi saya nggak bisa nerima waktu itu. Kalau dari itu apalagi di TK atau di SD itu tentu ada hal-hal seperti itu kan. Gitu. Terima kasih ibu berdua. Sebentar sebelum lanjut kita jeda dulu dengan lagu berikutnya.
Jani belilah karya kenang, adik sayang, untuk kiragane ke depan. Bermula penuh tantangan, adik sayang, risiko harus kita lanjutkan. Dekati adik melihat pertemuan, dekati menyesal yang tu merasa sayang. Ni akan pertaruhkan segala kemampuan, asalkan kita berani mengambil keputusan. Percaya je iragam dan lewati rintangan yang menghadang. Percaya je iragam dan menjadi iraga berjuang. Hidup bermula penuh tantangan, sayang, resiko harus kita lanjutkan. Dekati beli lari dari kenyataan, dekati menyesal yang tumbuh rasa sayang, yang akan pertaruhkan segala kemampuan, asalkan irada berani mengambil keputusan. Percaya je irada dan lewati rintangan yang menghadang. Percaya je irada dan jadi irada berjuang. Percaya je irada dan lewati rintangan yang menghadang. Percaya je irada dan jadi irada berjuang. Kita pasti bisa. Tenanglah, tenanglah sayang, Tenanglah sayang, semua pasti ada jalan keluar. Percaya je iraga dan lewati rintangan yang menghadang. percaya je irada dan jadi irada berjuang. Lumada je irada dan jadi irada buktikan. Lumada je irada dan lewati cobaan yang menghadang. Percaya je irada dan lewati rintangan yang menghadang. Percaya je irada dan jadi irada berjuang. Kita pasti bisa. Berdua kita bisa. Kita pasti bisa. Sayang,
102 FM masih bersama kamu di pagi hari ini, dan masih bersama Ibu Widiarini dan Ibu Caritami dari Pratama Widyalaya Dhamma Kumara Desa Patamon, Kecamatan Seriride. Ibu Widi dan Ibu Caritami, ya. Kalau tadi Ibu sudah sampaikan banyak tentang hal-hal pendidikan di sekolah di Pratama Widyalaya Patamon itu ya. Pertanyaan saya sekarang itu ya, dari sekian siswa, ada enggak yang dari luar desa Patamon? Ada? Oh, Banjarasem. Wah, itu ya. Iya. Oh gitu. Oh itu biar gampang nitip berarti. Oh iya. Alamatnya masih ada karena ikatan emosional ke Patamon. Ada enggak upaya peserta didik yang dari luar desa Patamon yang khusus untuk pendidikan saja, itu maksud saya. Oh itu. Oh gitu. Ya. Ya. Terus dari Seririt. Ya, ada beberapa, Pak. Banyak. Kalau dihitung lumayan sih dari desa-desa lain bersekolahnya. Dari Kalianget sekarang satu ada lagi. Oh, Kalianget ya. Sebentar. Berarti ke depan ada enggak upaya Ibu dari pihak sekolah, mungkin dari yayasan, untuk mengembangkan wilayah peserta didik ya, aja itu keluar? Ada upaya-upaya seperti apa yang nanti Ibu lakukan? Ini sampai Kalianget, sampai tempat lain, karena Widyalaya Patamon ini kan pelopor dari widyalaya yang ada di Buleleng gitu ya. Ada enggak kira-kira menurut Ibu dulu, karena saya belum ketemu ketua yayasannya nanti. Kalau dari mungkin kalau dari kami guru-gurunya sama saja Bapak. Kalau memang ada potensi siswa dari luar desa, alangkah lebih bagusnya Bapak ya. Jadi sekolah kita bisa dikenal di desa lain. Apalagi seperti kata Bapak tadi, kami merupakan pelopor. Dhamma Kumara merupakan sekolah Pratama Widyalaya yang pertama di Singaraja terutama. Jadi kalau memang bisa dikembangkan untuk penerimaan siswanya dari sekolah luar itu, bahkan itu lebih bagus lagi Bapak. Mungkin nanti kita bicarakan lagi sama ketua yayasannya kita bagaimana tanggapan beliau. Hanya saja untuk saat ini sepertinya kami akan open. Kami akan terbuka untuk siswa dari desa mana saja. Hanya saja kami tetap mengutamakan untuk siswa dari desa kami, karena sekolah kami bersinergi dengan desa. Jadi tanggung jawab kita lebih besar kepada anak-anak yang memang berdomisili di desa Patamon, Pak. Jadi ketika memang sudah penuh, misalkan banyak sekali sampai kelasnya penuh, mungkin tidak bisa. Jadi nanti tambahan PR untuk ketua yayasannya jadinya, Bapak gedung baru Kinten. Siapa tahu Bapak ya ada bantuan juga dari dirjennya. Kan di timur di Les ada sekolah yang tempatnya dua. Iya. Ya, di Selonding satu, di Badiakti satu kan gitu ya. Nah kalau Patamon itu bisa seperti itu, karena ini sekali lagi karena ini pelopor kan. Kalau itu mungkin ya perlu dilakukan promosi ke tempat-tempat lain itu menurut saya. Pokoknya nanti sekolah kelas jauhnya di Pengastulan atau di Pengastulan belum ada widyalaya kan? Belum. Gitu. Di Sulanya, kemudian Tangwisye gitu. Yang sampai mereka itu keluar untuk Tangwisye ada Saraswati, kan mestinya gunakan Saraswati. Iya. Kan? Gitu. Ya, itu yang saya maksudkan itu. Ada enggak mungkin dari ide Ibu sekarang kan? Kalau mungkin ke depan ketika liburan bisa disampaikan pada masyarakat, ya pada paruman, pada kegiatan apa-apa itu ide Ibu itu ada enggak untuk mengembangkan ke desa lain, maksud saya. Kalau dari saya sendiri itu bagus sekali Bapak kalau memang diizinkan. Cuman kami karena memang di bawah desa, diizinkan nggak dari pihak desanya kalau kita juga membuat kelas jauh di desa lain, mungkin seperti itu kalau untuk membuat kelas jauhnya Bapak ya. Terkecuali memang itu mandiri dari yayasannya sendiri, dari Pak Pasnya sendiri mempunyai dana lebih untuk kelas jauhnya, terus membutuhkan pengajar juga. Nah sekarang kendalanya kan di pengajarnya juga Bapak. Untuk yang di Patamon karena siswanya banyak, untuk pengajar saat ini itu kita masih kekurangan juga. Kekurangan pengajar?
Iya, kalau memang misalkan Iya. kalau dibilang kekurangan mungkin sudah cukup, tapi kadang ketika seluruh siswa sekolah dan apalagi ada beberapa siswa yang hiperaktif seperti yang saya katakan tadi, jadi kalau bisa memang satu kelas itu ada 2 guru, jadi guru kelas dan guru pendamping. Nah, jika memang ingin membuka kelas jauh, berarti potensinya lagi selain gedung, kita juga memerlukan tenaga kependidikan yang perlu ditambah lagi. Mungkin di tahun-tahun berikutnya jika bisa, itu bagus sekali Bapak. Jadi bisa mengembangkan widyalaya sendiri. Iya, kan, bagus gitu. sekali. Iya. Kalau dari saya sih mau banget Pak, gitu kan. Bagus sekali itu peluangnya gitu, jadi tambah besar. Apalagi kita juga di Seririt terutama itu baru 2, cuman di Patemon sama di Saraswati yang di SMA-nya itu. Seririt malah belum Museum. punya kan. Iya, Seriritnya belum punya. Melalui kesempatan ini pada masyarakat Seririt, tokoh-tokoh Seririt ya, Ya, semoga. yang bisa menonton kami melalui di YouTube, Radio Garden itu menghimbau untuk gimana caranya ada widyalaya di desa Seririt ini. Seririt potensi loh, gitu ya. Nah, walaupun ada TK yang masih bernuansa Hindu kan, di Seririt ada, tapi yang widyalaya itu. Saya kira Pemprov pasti mendukung. Pasti Bapak. Pasti. Lagi mau tahun anggaran baru nih Ki, pasti didukung banget. Pasti kan. Sementara kalau dari Kementerian Agama saja biayanya kan ya perlu juga bantu bersinergi antara Pemkab, Pemprov dan Kementerian Agama. Dan saya kira kalau untuk mengembangkan kelas jauh itu rasanya desa mengizinkan gitu ya. Karena kalau terpaku di satu desa, kita udah kekurangan gedung, kurang itu bisa dibawakan. Ya kalaupun masih di Patemon, dibawa mungkin KPI yang sebelah utara itu kan masih gitu. Ya kendalanya kan tadi di tenaga pengajar dan tempat gitu. Karena itu ya bagaimana yayasan ini pandai-pandai untuk dan sekarang kan menginventarisasi dulu masalah, kemudian ke depan bagaimana untuk menyambut ide saya itu yang maksudkan ya. Mungkin Ibu ada yang perlu disampaikan untuk harapan ke depan tentang widyalaya. Kita ini di season yang terakhir ya gitu. Mungkin Ada ya. Harapan Ibu sebagai tenaga pengajar, harapan Ibu untuk keberadaan widyalaya, harapan Ibu untuk bagaimana ke depan kita bisa widyalaya kita itu menjadi lebih wah dan itu menurut saya. Untuk harapan Tia untuk kedepannya, semoga widyalaya bisa semakin berkembang seperti ini ke Bapak. Jadi keberadaannya semakin bertambah, tidak hanya di Patemon saja seperti itu, di tempat lain juga sudah ada seperti itu, dan semoga di sekolah-sekolah lain juga bisa memperoleh siswa yang banyak seperti ini ke, bisa seperti di Pratama Widyalaya Dhamma Kumara seperti ini ke. Dan kebetulan sekarang sudah cukup digugu oleh masyarakat seperti itu, jadi banyak kita memperoleh siswa, dan semoga juga untuk widyalaya-widyalaya yang ada di desa lain seperti itu juga bisa mendapat kepercayaan yang lebih juga dari masyarakat seperti itu Bapak, untuk kedepannya supaya Pratama Widyalaya dimanapun berada bisa menjadi kebanggaan bagi orang tua siswa untuk menyekolahkan anaknya di Pratama Widyalaya seperti ini Bapak. Bagus, kita pun kalau tidak sekolah itu tidak membuat bangga, rasanya kita akan gagal kan. Apalagi sekarang baru berintis harus menjadikan kebanggaan. Gimana untuk ini? Kalau saya pribadi harapannya sih untuk kesejahteraan guru-guru di widyalaya itu semoga bisa sejahtera semua. Terus yang kedua itu seperti yang dikatakan Ceritami, semoga bisa muncul tokoh-tokoh baru yang juga mau mau peduli pada pendidikan, khususnya yang berbasis agama Hindu. Jadi mau membuka sekolah yang memang bernuansa Hindu juga di daerah-daerah lain, khususnya ya di Seririt dulu. Masih banyak sekali desa yang belum
belum terbuka mungkin Pak ya tentang Iya, betul. pentingnya pendidikan agama Hindu dari dini untuk anak-anak kita di sekitar seperti itu. Terus harapan yang ketiga, semoga masyarakat kita khususnya di Bali, terutama dimanapun di Kabupaten Buleleng, Bangli, Gianyar dan yang lainnya lebih aware atau lebih percaya kepada kami sekolah-sekolah widyalaya, baik dalam bidang pratama, tingkat pratama, adi, madhyama sampai utama, supaya bisa melirik kami sejenak bahwa ada sekolah di Bali khususnya, bahkan sampai di luar Bali pun yang kita itu menekankan pendidikan agama Hindu. Jadi untuk kalau bukan kita siapa lagi gitu Pak yang mau menjaga dan melestarikan budaya serta agama kita. Jadi ayolah dari sejak dini anak-anaknya sudah diberikan pengetahuan tentang agama Hindu dan budaya Bali lebih lagi mungkin seperti itu Bapak, karena dari tahun ke tahun widyalaya itu sudah berkembang dengan baik. Jadi kalau di EMIS juga kita sudah terdata, NISN siswa juga sudah masuk, dari Dirjen Bimas Hindu, dari Kementerian Agama, bahkan itu sudah mengupayakan hal-hal yang baik untuk masa depan widyalaya ini. Jadi tidak usah ragu jika anak-anaknya ingin bersekolah di widyalaya. Seperti itu mungkin Bapak. Terima kasih. Iya, terima kasih Widi ya. Iya, sama-sama. Harapannya tadi kan kesejahteraan untuk guru-guru di widyalaya. Kalau Ibu cari kami berharap bagaimana widyalaya ke depan menjadi lebih diperhatikan sama dengan Bu Widi tadi juga ya. Nah, melirik karena bagaimanapun widyalaya itu milik kita. Kalau di sebelah itu sekolah-sekolah agama itu diutamakan. Di kita memang kalau kita apalagi baru kan, tapi perkembangan pertemuan itu luar biasa gitu. Dan Ibu berharap kan tadi ada tokoh-tokoh yang mau lagi untuk membangun sekolah di tempat lain. Kalau saya terus terang aja mengatakan ada fase berikutnya gitu. Iya, betul. Ada fase berikutnya yang bisa mau membangun berjuang sekolah di tempat lain. Kalau di timur ada siapa namanya Gusti Swardayasa dan Hendra ya. Itu pun sebenarnya masih pengaruhnya fase itu. Kalau Swardayasa itu memang dari awal kita tahu itu ya. Itu fase dan Swardayasa itu yang ini. Kalau di luar Bali kita ketemu di Banyuwangi ada Mas Tejo, di Jakarta ada Wijo, kemudian di Medan ada siapa, di Sulawesi ada siapa. Itu yang luar biasa karena mereka juga sadar, dan kita di Bali jujur saja baru mulai sadar. Betul. Karena kita sebenarnya kan mayoritas di Bali. Iya. Baik, Pan Setia Radio Barong dimanapun saat ini berada, dengan demikian wawancara kami dengan Ibu Widyarini dan Ibu Cari kami di Pratama Widyalaya Dhamma Kumara Patemon berakhir sampai di sini. Untuk jumpa lagi di minggu depan dengan narasumber yang berbeda. Terima kasih, saya undur pamit dan permisi.